Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling ingat mengingatkan tentang agama kita. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu larangan, yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala memakan harta dengan jalan melakukan korupsi. Saudaraku, kita dalam menjalani hidup ada yang pandai bersyukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan. Ada pula yang tidak pandai bersyukur sehingga ia tidak merasa puas dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Betapa banyak orang yang menjadi pejabat publik yang menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya, terutama dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan paku anggaran yang sudah ditetapkan. Mereka menggunakan untuk kepentingan pribadi atau kroninya, padahal dari segi kebutuhan semua sudah terpenuhi dengan baik. Semua kebutuhan sudah disiapkan anggarannya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Akan tetapi begitulah manusia yang tidak amanah dan rakus terhadap kehidupan dunia. Ia merenggut kehidupan dunia ini bagaikan meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Inilah ungkapan yang sering dilontarkan ketika kita menemukan kasus menimbun kekayaan. Rumah berada di mana-mana, mobil banyak, dan uang berlipat-lipat yang diperoleh dengan cara yang tidak halal seperti korupsi. Mereka hidup bermegah-megahan seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Mereka tidak sadar kalau yang mereka kumpulkan itu dengan cara yang tidak halal akan ditinggalkan. Apa yang dikumpulkan akan ditinggalkan di dunia, sementara kasus mereka akan terbawa sampai akhirat. Mereka akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan dan nikmati ketika hidup di dunia, sebagaimana yang disampaikan dalam surah At-Takasur ayat 8. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan kamu bermegah-megahan di dunia itu. Saudaraku, fasilitas hidup yang diperoleh dengan cara yang halal saja, akan tetapi digunakan hidup bermegah-megahan tetap dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti melalui korupsi, yang tentu pertanggungjawabannya jauh lebih berat. Salah satu pertanyaan yang akan diajukan kelak di akhirat adalah, dari mana harta itu kau peroleh? Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal, yaitu tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib. Saudaraku, jika harta yang diperoleh halal, pertanyaannya tidak berhenti sampai di situ, tetapi tetap dilanjutkan, digunakan untuk apa? Oleh karena
Ada banyak orang yang mendapatkan dengan cara yang halal, akan tetapi digunakan di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang banting tulang mencari uang dengan cara yang halal, setelah diperoleh berakhir di meja judi, tempat-tempat prostitusi, tempat mabuk-mabukan, rumah-rumah bordir, dan lain-lain. Jika diperoleh dengan cara korupsi, maka tentu hukuman sudah ada. Apalagi ada manusia memperoleh dengan cara haram, lalu digunakan lagi di jalan yang haram, maka pastilah dosanya dan hukumannya berlipat ganda. Allah telah melarang perilaku korupsi sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukmi lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Saudaraku, memperoleh harta dengan korupsi adalah cara memperoleh harta dengan cara yang batil, yang sesungguhnya sama saja dengan mencuri, merampok, menggarung, mencopet, maling, yang biasa disematkan kepada pelaku yang status sosial masyarakatnya biasa. Sedangkan pelaku korupsi yang biasanya orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan sering diperhalus, padahal sama-sama mengambil harta yang bukan haknya. Bahkan korupsi ini tidak tanggung-tanggung nilainya. Ada yang tidak bisa habis dibelanjakan sampai 7 turunan. Ada yang tertangkap dan dipenjara, kan tetapi tidak sebanding dengan perbuatannya. Malah akhir-akhir ini berlaku diskon hukuman bagi terpidana koruptor. Ada yang lolos, tetapi yakinlah pengadilan akhirat tidak akan ada yang lolos, dan tak akan ada pengacara yang akan mendampingi mencari celah-celah hukum untuk meringankan tuntutannya. Di tengah-tengah penderitaan rakyat yang semakin susah menjerit mencari makan, tak mereka mendapatkan kewajiban pajak, sementara masih ada pejabat yang berpesta pora dengan mengkorup uang rakyat. Mereka tidak memiliki empati, hati nurani. Mereka bebal atas penderitaan yang dialami oleh rakyat, dan anehnya terkesan terlindungi oleh tangan-tangan yang kuat dan susah disentuh oleh hukum, sehingga nampak hukum seperti tebang pilih, ia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saudaraku, harta yang diperoleh dengan cara korupsi, dengan cara yang tidak halal, itu tidak akan mendatangkan berkah baik terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Bahkan yang didatangkan adalah kemudaratan. Banyak cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum orang-orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Salah satunya mungkin mereka akan diberikan ketidaktenangan hati. Mereka akan menderita banyak penyakit fisik, dan kemana-mana mereka merasa terkejar-kejar. Itulah hukuman sosial dan hukuman fisik yang bisa mereka peroleh di dunia ini, dan nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hindarilah, karena harta sesungguhnya akan kita tinggalkan, dan yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah pahala, adalah amalan yang soleh. Maka
Pilihlah harta itu sekalipun hanya sedikit tetapi berberkah, daripada banyak tetapi tidak berberkah. Demikian peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jangan mengkorup harta dan jangan mencuri atau menggarung harta negara dan harta rakyat serta harta orang lain. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.